Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi pagi ini Selasa 4 Juni 2024. Sari Berita. Perumda Tirta Kelimutu ND akan realisasikan pemasangan sambungan baru gratis mulai Juli 2024 mendatang. Badan Urusan Logistik Bulog Cabang ND kembali menyalurkan bantuan pangan tahap 2 tahun 2024 untuk 47.394 keluarga kepala keluarga penerima manfaat. Selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Kita mulai berita pertama. Terhitung mulai bulan Juli 2024, Perumda Tirta Kelimutu di Kabupaten ND akan realisasikan program pemasangan sambungan baru gratis melalui program Instruksi Presiden atau Impres. Laporan selengkapnya disampaikan Rosada Lima. Karena ND salah satu kabupaten PDM yang memenuhi syarat untuk mendapat proyek transisi. Program ini berlaku bagi warga Kabupaten ND yang telah terdata sebagai calon pelanggan baru Perumda Tirta Kelimutu ND dalam program Instruksi Presiden Impres. Direktur Utama Perumda Tirta Kelimutu Justinus Sani kepada RRI Senin sore menjelaskan, calon pelanggan yang mendapatkan program tersebut akan dibagi dalam 2 tahap. Di tahap pertama, pelaksanaan pemasangan dilakukan untuk 1.025 sambungan rumah SR dan tahap kedua sebanyak 775. Dibagi 2 tahap. Untuk tahap pertama kita mendapatkan sebanyak 1.025 sambungan rumah baru, dan untuk tahap keduanya kita mendapatkan sambungan baru sebanyak 705 sambungan baru. Untuk pemasangan mulai awal Juli untuk tahap pertama yang 1.025. Sani melanjutkan untuk tahap pertama keseluruhan proses administrasinya telah selesai dilakukan, tinggal menunggu pemasangan. Sementara tahap kedua Juli nanti akan dilakukan survei dan pemasangannya sendiri ditargetkan direalisasi akhir Agustus 2024 mendatang. Sani menekankan pada praktek pemasangan di lapangan gratis, tidak ada biaya apapun, sehingga apabila ada pembiayaan maka diminta untuk segera melapor ke pihak PDAM ND. Untuk calon pelanggan, saya mengingatkan untuk proyek ini adalah gratis dan biayanya baru dikeluarkan setelah proyek ini selesai dan calon pelanggan mendaftar menjadi pelanggan PDAM. Apabila ditemukan ada oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang meminta bayaran, diharap untuk segera berkomunikasi dengan saya sebagai presidennya. Sani menambahkan jika kabupaten yang menerima program Impres ini adalah kabupaten yang pemerintah daerahnya siap baik dari segi administrasi maupun teknis serta proaktif dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, Kadis PUPR, dan Perumda. Adapun calon pelanggan yang mendapatkan program Impres masing-masing, tahap pertama Kecamatan ND, ND Tengah, ND Selatan, ND Timur, ND Utara, Dona, dan Pulau ND. Sementara tahap kedua minus Kecamatan ND, namun ditambahkan dengan calon pelanggan dari Kecamatan Lio Timur. RRI ND Rosada Lima melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Badan Urusan Logistik Bulog Cabang ND kembali menyalurkan bantuan pangan tahap 2 tahun 2024 untuk 47.394 keluarga penerima di 4 kecamatan yakni di Wawaria, Maurole, Detu Soko, dan Detu Keli pada Kamis 3 Juni 2024. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Suimam. Kepala Kantor Perum Bulog Cabang ND, Raymond David Wuri, kepada RRI menjelaskan penyaluran bantuan ini merupakan alokasi untuk 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2024 dengan jumlah pagu sebanyak 473.940 kg per bulan alokasi. Dikatakan sebanyak 47.394 kepala keluarga penerima bantuan pangan BPP akan menerima masing-masing sebanyak 10 kg setiap bulan, sehingga total penyaluran per bulan alokasi sebesar 473.394 kg. Untuk hari ini kami menyalurkan di 4
kecamatan, yaitu Wewaria, Maurole, Detu Sopo, dan Detu Keli sebanyak kurang lebih 85 ton. Raymond melanjutkan, penyaluran bantuan ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah, menangani kerawanan pangan, serta mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, terutama pada komoditi beras. Ditambahkan, pihaknya berharap kepada masyarakat penerima di 4 kecamatan agar memanfaatkan program ini sesuai dengan peruntukannya. Pendengar, PLN mendukung program nasional dalam rangka pertumbuhan ekonomi di Labuan Bajo sebagai perusahaan penyedia jasa kelistrikan. PT PLN Persero ULP Labuan Bajo siap memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat pelanggan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Laporan disampaikan Rovinus Bula. Dalam mendukung program nasional pekerjaan pelebaran ruas jalan dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu daerah wisata super premium, maka terjadi pemadaman sementara aliran listrik bagi masyarakat pelanggan pada tempat atau wilayah tertentu karena ada pekerjaan pemindahan tiang listrik. Hal tersebut disampaikan manajer unit layanan pelanggan PLN Labuan Bajo Budi Sutrisno ketika dikonfirmasi RRI di Labuan Bajo. Untuk mendukung program pekerjaan pelebaran ruas jalan, maka PLN diminta menggeser tiang listrik kemudian dapat menyelesaikan pada bulan Juni 2024 karena pekerjaan tersebut merupakan program nasional. Pada prinsipnya PT PLN Persero ULP Labuan Bajo tidak ada pemadaman karena ada gangguan jaringan atau gangguan kekurangan daya. Itu memang murni diminta untuk menggeser tiang listrik karena pelebaran ruas jalan untuk mendukung program nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Labuan Bajo. Kami Pak dari PLN, kami mohon dukungannya Pak, mohon dukungannya kepada seluruh pelanggan kami di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Pak ya, agar pekerjaan kami lancar, sukses, dan ini kami, petugas kami di lapangan Pak, mohon doa dan dukungannya agar petugas tim kami selalu dalam keadaan sehat, selamat dalam bekerja, melaksanakan tugas-tugasnya. Budi Sutrisno mengatakan bahwa PT PLN Persero ULP Labuan Bajo terus berupaya maksimal siap memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, terutama dalam mendukung program pembangunan nasional di daerah wisata super premium. Manajemen PT PLN Persero ULP Labuan Bajo pada prinsipnya siap memberikan dukungan program pemerintah seperti kebutuhan pekerjaan pelebaran ruas jalan termasuk kesiapan jasa kelistrikan bagi para investor yang berinvestasi di Labuan Bajo. Budi Sutrisno mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat dalam upaya menyukseskan pekerjaan-pekerjaan manajemen PT PLN Persero wilayah Manggarai Barat. RRI SP Labuan Bajo Rovinus Bula melaporkan. Masih dari Manggarai Barat, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pastikan investasi pembangunan hotel dan restoran harus berdampak positif kepada kemajuan ekonomi masyarakat. Laporan disampaikan Eti Wahab. Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kota yang semakin dikenal sebagai kota pariwisata yang populer di Indonesia. Pembangunan, penataan kota maupun penyediaan fasilitas umum layaknya kota wisata giat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yakni Kabupaten Manggarai Barat. Begitupun dengan pertumbuhan investasi yang ada. Hal demikian juga disampaikan oleh Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi. Pasca ditetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu 5 DSP di tahun 2019 oleh Pak Presiden Joko Widodo, pertumbuhan investasi di Labuan Bajo itu sangat meningkat. Dia juga menambahkan salah satu investasi yang meningkat dan gencar dilakukan di Labuan Bajo adalah pembangunan hotel dan restoran yang tentu selain menunjang Labuan Bajo sebagai kota pariwisata, juga sebagai pertanda berkembangnya dan majunya Labuan Bajo yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat akan berkembang dan akan maju karena dengan ada hotel maka pasti akan ada dampak terhadap masyarakat, baik petani, tenaga kerja, para pelaku UMKM, karena dia ada saling mengangkat. Lanjut, Bupati Manggarai Barat berharap kemajuan investasi dan gencarnya pembangunan hotel yang ada tentu diharapkan masyarakat juga bisa melihat dan sebagai peluang dengan meningkatkan keterampilan, kemampuan dan mempersiapkan diri untuk siap menjadi tenaga kerja yang pasti akan dibutuhkan dan juga meningkatkan kualitas UMKM bagi para pelaku usaha di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
Saudara, para pelaku UMKM di Kabupaten Ngada berharap adanya dukungan dari pemerintah berupa bantuan dana bagi pengembangan usaha dan pemasaran hasil produksi. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Kabupaten Ngada memiliki potensi kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan untuk industri rumah tangga, diantaranya adalah pangan lokal untuk usaha kuliner maupun potensi alam yang bisa diolah menjadi kerajinan tangan yang banyak diminati oleh konsumen baik lokal maupun mancanegara. Saat ini para pelaku UKM di Kabupaten Ngada mulai tumbuh dengan berbagai usaha yang digeluti, baik berupa usaha rumahan dengan skala kecil maupun usaha dengan skala yang lebih besar. Hasil industri rumahan para pelaku UKM ini mulai diminati para wisatawan lokal maupun mancanegara. Keunikan hasil pengolahan industri rumah tangga berbentuk anyaman dan ukiran serta souvenir berbasis kearifan lokal misalnya memiliki nilai historis dan seni yang unik sehingga diminati oleh wisatawan dengan harga jual yang tinggi. Hal ini sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang bergelut dalam dunia usaha kecil dan menengah. Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Ngada berharap adanya bantuan dana usaha dari pemerintah agar dapat mengembangkan usaha mereka. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngada Paskalis Waleh menjelaskan perhatian pemerintah baik pusat dan provinsi serta daerah sangat dibutuhkan dengan memberikan dana bantuan usaha bagi usahawan kecil agar dapat mengembangkan usaha dengan skala yang lebih besar dan membantu pemasaran hasil produksi keluar daerah. Di UKM Kabupaten Ngada kita bersyukur bahwa ada pelaku UKM secara mandiri memberikan pelayanan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Ngada. Yang terdata di Dinas Koperasi dan UKM ini ada 10.342 UKM. Itu dengan jenisnya bervariasi, ada jasa, kemudian juga ada perhotelan dan semuanya. Ya, itu yang kami lakukan pendataan. Terhadap para pelaku UKM juga kita lakukan kegiatan pembinaan, pendampingan melalui bimbingan teknis, ya, bimbingan teknis terhadap usaha, jalannya usaha, manajemen. Kemudian dengan berbagai hal yang kita lakukan melalui bantuan. Kondisi kebangkitan ekonomi di daerah melalui UKM belum berjalan maksimal karena masih kecilnya dana bantuan pemerintah. Kondisi ini membuat para pelaku UMKM sulit mengembangkan usaha untuk lebih maju dengan meningkatkan produksi pengolahan dan belum tersedianya ruang pemasaran yang luas agar pertumbuhan ekonomi baru bisa terwujud secara baik. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Menanggapi persoalan masyarakat yang wilayahnya terdampak dalam penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, JPIC Parokianekore selenggarakan diskusi publik dengan topik pengukuhan dan penetapan kawasan hutan antara masalah dan solusi. Laporan disampaikan Nikolaus Makungei. Menanggapi persoalan terkait penetapan kawasan hutan tersebut, mewakili Menteri Kehutanan dan Kepala Balai Wilayah 14, Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Hutan, DPK HTL Wilayah 14 Kupang, Samuel M. Lubatonis SP MSC, mengatakan saat ini dari pihak Balai Wilayah 14 menyiapkan tim khusus untuk terjun ke lapangan bersama dari Provinsi, Kabupaten dan Kelurahan serta didukung oleh para musalaki untuk mengawal kegiatan tersebut sehingga lahan seluas 1.600 hektar di Kabupaten Ende dapat dikeluarkan dari kawasan hutan tersebut. Setelah dilihat secara digital, ternyata di Labuan itu hampir setengah kota. Jadi selama 20 hari teman-teman kami tim ini akan berjalan bersama-sama di Kabupaten Ende, Pak, seluas 1.600 hektar. Jadi bukan cuma di Labuan Bapak, di Ende Tengah ini, tapi di kecamatan lain juga ada seluas 1.600 hektar yang harus kita keluarkan dari kawasan hutan. Komitmen bahwa di akhir bulan Juli itu akan ada rekomendasi ke pusat. Itu desain kami Bapak Ibu sekalian supaya kepastian bahwa kita tidak main-main dan dengan kita antusias menyelesaikan masalah di Kabupaten Ende. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, Uncoro Hadi Saputra SOS MH, mengajak kepada seluruh stakeholder, baik lurah, musalaki, dan masyarakat yang wilayahnya masuk dalam kawasan hutan produksi Nuabosi untuk antusias menyelesaikan PPT dan PKH serta mengikuti setiap proses yang ada. Sertifikat yang Bapak Ibu pegang di lokasi-lokasi yang sekarang masih masuk dalam kawasan hutan yang notabene mau kita PPT-PH kan
Bapak Ibu jangan khawatir. Sertifikat itu adalah sertifikat yang sah selama belum ada pembuktian sebaliknya. Artinya belum ada produk pengadilan yang menyatakan bahwa itu batal. Sertifikat itu masih sah. Pada kesempatan tersebut, salah satu tokoh Mosalaki Onekore, Don Bajo, mengharapkan kiranya dari hasil diskusi tersebut menghasilkan keputusan untuk membebaskan wilayah Onekore dari wilayah kawasan hutan tersebut karena menurutnya sebagian besar wilayah Onekore masuk dalam peta kawasan hutan produksi Nwaboshi. Yang kita harapkan output dari diskusi publik tentang tapal batas hutan, kita harapkan untuk supaya segera dibebaskan dari aturan-aturan yang ada, karena tanah sebagian besar hak wilayah Onekore itu sudah masuk menjadi bagian dari kawasan hutan. Bahkan di kampung adat sekalipun. Ferdinand Jami, salah satu warga terdampak, dengan tegas menyampaikan bahwa diterbitkannya SK 357 tahun 2016 oleh Menteri Kehutanan menimbulkan kegelisahan warga yang berkepanjangan. Sudah sekian lama, sekitar 8 tahun lagi ini Pak, kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena Menteri Agungan bank-bank tidak terima. Apalagi ada teman-teman yang sudah lebih berproses untuk mau sertifikasi tanah, tidak bisa. Pertanyaan sudah akomodir. Ini kegelisahan Pak. Turut hadir sebagai pembicara pada diskusi tersebut antara lain Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende, Fian Muhamesi, Mosalaki Godowutu Onekore, Daniel Juma, RD Reginald Piperno PR, serta Asisten 2 Sekda Kabupaten Ende, Martinus Satban MSI. RRI Ende, Nicholas Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. 2 sampel babi dari Kabupaten Flores Timur yang dikirim ke Balai Besar Veteriner Denpasar Bali telah dinyatakan positif terinfeksi African Swine Fever (ASF). Laporan disampaikan Lady Badin. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur, Dr. Fiani Kititokan, mengkonfirmasi hasil spesimen tersebut. Kepada RRI, Fiani menjelaskan spesimen yang dikirim terdiri dari organ dan darah dengan 3 sampel yang berasal dari Kecamatan Wulanggitang, di mana 2 diantaranya dinyatakan positif ASF dan 1 negatif. Kematian babi di wilayah Kabupaten Flores Timur telah tercatat sejak bulan April lalu dengan total 24 ekor babi mati yang tersebar di Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, dan Kecamatan Larantuka. Menurut Dr. Fiani, angka tersebut hanya mencakup kasus yang dilaporkan, sedangkan kasus tidak dilaporkan atau babi yang dipotong saat sakit tidak terhitung. Jadi, memang sampel babi itu dari Kecamatan Wulanggitang ini positif. Masih 20-an data yang tercatat. Kami punya beberapa checkpoint ya di perbatasan itu. Tetapi kesulitannya, kadang itu mereka bawa mobil tertutup. Anak babi itu ya kayak mobil tertutup, itu yang kesulitan. Kalau mobil pickup biasanya langsung ketahuan, jadi ditahan, disuruh pulang, tidak ada dokumen. Dan kemudian soal kematian itu, karena memang sekarang itu masyarakat enggan melapor. Atas temuan 2 kasus positif ASF ini, pemerintah daerah Flores Timur meningkatkan pengawasan di titik-titik masuk perbatasan. Dr. Fiani menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan fisik hewan dan dokumen yang dilalu lintaskan. Selain pengawasan yang diperketat, edukasi mengenai pencegahan menjadi fokus utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur karena belum ada obat atau vaksin untuk ASF. Oleh karena itu, peternak didorong untuk meningkatkan biosecurity guna mencegah penularan ASF, dan pemerintah kabupaten juga memberikan bantuan disinfektan sebanyak 1 ton kepada peternak. Kita sudah kasih edaran untuk peningkatan kewaspadaan, persyaratan lalu lintas babi. Kemudian kita dari sejak Februari itu kita sudah kasih bantuan desinfektan itu masyarakat itu sekitar 1 ton itu. Satu lagi yang paling krusial itu barang itu memang itu babi sakit yang dipotong itu. Kita perketat di situ. Daging-daging yang dijual di pasar atau di pinggir jalan itu, kan kita ada pemeriksaan. Itu ada pemeriksaan. Tetapi yang jadi masalah, mereka potong di rumahnya sendiri, lalu diedarkan di keluarga, ke ini. Dengan nanti tetangga, nanti ada uang baru bayar begitu. Iya, itu susah.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak dan melaporkan kasus kesakitan ataupun kematian babi kepada petugas. Setiap ternak babi atau produk asal babi yang masuk dari luar wilayah Flores Timur juga harus memiliki rekomendasi dari dinas teknis setempat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko penyebaran ASF dan melindungi industri peternakan di daerah tersebut. RRI ND Lady Badin melaporkan. Perguruan Tinggi Universitas Flores akan kembali menggelar wisuda periode April semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Wisuda kali ini akan diikuti oleh 318 mahasiswa dari 4 fakultas yang terdiri dari 16 program studi. Akan berlangsung pada Rabu 5 Juni 2024 besok di Auditorium HJ Gadijo. Laporan disampaikan Veranda Garus. Rektor Universitas Flores Dr. Willy Brodus Lanamana SEMNA mengatakan, wisuda sarjana Universitas Flores semester ganjil tahun 2024 ini menyusung tema membangun reputasi sebagai mediator budaya yang berwawasan global. Menariknya, wisuda pada tahun ini akan dipimpin oleh Senat yang baru dilantik pada Februari 2024, periode kerja 2024 hingga 2028. Selain itu, di tahun ini para mahasiswa sudah langsung menerima transkrip nilai pada yudisium beberapa waktu lalu, dan pada saat wisuda, ketika pemindahan kuncir, mahasiswa langsung menerima ijazah sarjana. Jadi mereka tidak perlu lagi menunggu waktu 3-4 hari, kadang-kadang sampai dapat 1 bulan. Tapi periode 2024 ini pemindahan kuncir langsung terima ijazah. Hari berikutnya mereka sudah bisa untuk urusan legalisir ijazah dan legalisir transkrip akademik. Ya, maksud kami itu setelah selesai wisuda 2 hari 3 hari mereka sudah bisa tinggalkan Universitas Flores, mencari pekerjaan di tempatnya masing-masing untuk kepentingan mereka punya karir di Indonesia. Dia melanjutkan pada tahun akademik baru ini setelah melakukan berbagai studi dari sebelumnya 8 fakultas, saat ini Universitas Flores hanya memiliki 4 fakultas sarjana dan 1 pasca sarjana. Hal itu dilakukan untuk memudahkan manajemen yang ada di kampus tersebut, sehingga tahun ini wisudawan hanya berasal dari 4 fakultas saja yang terdiri dari 16 program studi. Dengan penggabungan fakultas ini, ada beberapa prodi di fakultas tertentu yang kinerja tridharmanya bagus. Ketika penggabungan, prodi tersebut bisa menjangkitkan kepada prodi yang lain ketika disatukan dengan prodi yang bagus. Karena tidak semua prodi di Universitas Flores itu kan kinerja tridharmanya bagus. Ada beberapa kinerjanya baik sekali, publikasinya bagus, mendapatkan dana kementerian lumayan besar. Tapi ada beberapa prodi yang lain juga agak sedikit terbatas. Adanya dengan penggabungan ini, mereka berada di satu gedung, mereka berada dalam manajemen yang sama, mudah-mudahan bisa dijangkitkan ke teman-teman di prodi yang lain. Orasi ilmiah akan dibawakan oleh Kepala Rumah Tangga Kemeninfocom, Ferdinando Seu, SHMA. Untuk peraih IPK tertinggi dari Prodi Sejarah atas nama Florentina Mardiana Sarlin SPD dengan IPK 3,90. Lulusan paling banyak dari program studi akuntansi sebanyak 79 orang dan paling sedikit dari prodi pendidikan fisika yaitu 3 orang. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.
Explorata pagi ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami terus senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Ku hirup udara pagi bersama indah mentari. Ku lalui hari ini dengan hati berseri. Akankah tercipta damai
Pendengar selamat pagi, terima kasih Anda sudah kembali bersama dengan Pro 1 RRI ND yang sudah monitor kami dari pukul 5 tadi. Juga selamat pagi, terima kasih ya selalu setia bersama dengan Pro 1 RRI ND yang terus mengudara untuk Anda di siaran terestrial kami pendengar di seluruh wilayah Flores dan juga Lembata. Lalu Anda yang mendengarkan siaran streaming kami melalui rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat bergabung bersama Florata pagi ini ya. Saya Desi Natalia, juga Budi Buku operator studio untuk edisi 4 Juni 2024 di hari Selasa ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, kabar baik dan semangat optimis ya untuk mengawali hari, dan semoga semangat optimis Anda pagi ini bisa membawa Anda ke kesuksesan ya, semua rencana dan semua yang akan Anda kerjakan hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Pendengar, mengawali hari ini kami akan hadirkan untuk Anda, kami ulas beberapa peristiwa penting yang diperingati setiap tanggal 4 Juni. Catatan peristiwa penting hari ini. Ada sejumlah momen penting pendengar yang diperingati setiap harinya di berbagai belahan dunia dan juga termasuk di hari ini 4 Juni 2024. Dan ada dua momen penting pendengar yang diperingati di dunia internasional pada 4 Juni hari ini, yaitu Hari Internasional Anak-anak Tak Berdosa Korban Agresi, yang diperingati dengan tujuan sebuah ajakan kepada komunitas internasional untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak. Kami kutip dari laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, anak-anak yang tinggal di daerah konflik di seluruh dunia mengalami ketakutan yang luar biasa setiap harinya. Nah, anak-anak ini menjadi korban berbagai tindak kekerasan seperti pembunuhan, pelecehan, penculikan, kekerasan seksual, serta serangan terhadap sekolah dan rumah sakit. Bantuan kemanusiaan yang mereka butuhkan juga seringkali ditolak ya. Dan perang yang menyebabkan berdirinya Hari Internasional Anak-anak Tak Berdosa Korban Agresi dimulai pada bulan Juni 1982 ketika pasukan pertahanan Israel menyerbu Lebanon Selatan. Anggota Majelis Umum terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak berdosa menjadi korban agresi Israel tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1982, Majelis Umum PBB memutuskan untuk memperingati tanggal 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Berdosa yang menjadi korban agresi. Tujuan dari peringatan ini adalah untuk mengakui penderitaan yang dialami oleh anak-anak seluruh dunia yang menjadi korban penyiksaan fisik, mental, dan juga emosional. Peringatan ini juga menegaskan komitmen PBB untuk melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, sebuah perjanjian hak asasi manusia internasional yang paling cepat dan banyak diratifikasi dalam sejarah. Pendengar, semoga kita semua bisa mengambil perannya masing-masing ya untuk terus menyelamatkan anak-anak tidak berdosa dimanapun kita berada agar tidak menjadi korban dari agresi. Kalau kita kaitkan dengan situasi terkini pendengar, pemberitaan menyajikan berita-berita bahwa banyak anak-anak yang menjadi korban hampir di seluruh dunia ya akibat agresi yang dilakukan oleh orang dewasa yang bahkan mereka tidak tahu penyebabnya dan hanya menjadi korban saja. Mudah-mudahan mendengar kita semua masing-masing sesuai dengan kapasitas kita bisa terus menyuarakan aksi untuk terus membela hak-hak anak ya, dan menjadi pelindung bagi anak-anak tidak berdosa agar tidak menjadi korban agresi. Lalu pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Corgi Internasional. Corgi ini merupakan salah satu anjing yang banyak dipelihara oleh manusia yang ciri-cirinya adalah kakinya pendek, tubuhnya panjang, dan hatinya besar ya. Kami kutip dari situs National Day, anjing-anjing ini dapat ditelusuri hingga ke Wales di mana mereka dikembangbiakan. Dan organisasi dari Corgi Internasional ini ya pendengar adalah Omaha Corgi Crew yang dibentuk pada Desember 2011 mendirikan Hari Corgi Internasional yang berfokus pada penyelamatan dan adopsi corgi serta menggalang dana untuk menyelamatkan anjing-anjing lainnya dengan tujuan
untuk memberikan cinta dan perhatian pada Corgi. Pendengar, selain itu di kancah internasional pada tanggal 4 Juni juga terdapat perayaan nasional yang diperingati di Amerika Serikat yang disebut perayaan Hari Keberanian untuk Berharap yang dirayakan setiap tahunnya. Didedikasikan untuk Presiden Barack Obama yang telah menuliskan buku The Audacity of Hope, Thoughts and Reclaiming the American Dream yang mengajarkan tentang pentingnya berharap dan bertekad. Ini beberapa peringatan di tingkat nasional pendengar ya, yang diperingati pada setiap tanggal 4 Juni di setiap tahunnya. Anda yang memiliki juga momen-momen penting di hari ini, selamat memperingati momen-momen tersebut pendengar ya. Dan juga khusus untuk Anda yang berulang tahun, selamat merayakan hari ulang tahun Anda. Semoga panjang umur, semoga selalu diberkati, diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang baik, dan mudah-mudahan rezeki Anda semakin lancar, usaha Anda semakin sukses, semakin bahagia dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di usia yang baru dan tahun-tahun ke depannya. Amin. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan lagi informasi-informasi aktual lainnya masih di Florata pagi ini. Catatan peristiwa penting hari ini.
sama-sama berbentuk pusaran angin yang kencang dan menyebabkan kerusakan di sekitarnya, puting beliung dan tornado memiliki perbedaan yang signifikan. Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Puting beliung biasanya terjadi di daerah yang memiliki dataran tinggi dan banyak pegunungan seperti Indonesia. Puting beliung biasanya terjadi pada siang atau sore hari saat musim pancaroba. Puting beliung bisa menyebabkan kerusakan ringan hingga berat pada bangunan, tanaman, kendaraan, dan juga manusia. Puting beliung juga bisa diketahui dengan mengamati perubahan cuaca secara tiba-tiba seperti udara panas dan juga gerah, awan cumulonimbus, dan angin kencang. Sedangkan angin tornado adalah angin yang berolak berbentuk spiral dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Tornado biasanya terjadi di daerah yang memiliki dataran luas dan tidak banyak pegunungan seperti Amerika Serikat. Biasanya terjadi pada sore hari dan malam hari saat musim semi atau musim gugur. Tornado bisa menyebabkan kerusakan sangat besar dan juga banyak korban jiwa. Tornado dapat diketahui dengan mengamati perubahan cuaca secara drastis seperti udara panas dan gerah, awan cumulus dan awan cumulonimbus, hujan es, langit gelap, dan suara keras. Florata pagi ini. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan Pro 1 RRI ND yang masih terus hadir untuk Anda. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ND pagi ini untuk Florata pagi. Saya Desi Natalia masih terus bersama dengan Anda. Anda pun juga kami undang untuk bisa bergabung bersama kami menyampaikan informasi-informasi terkini dari tempat Anda, termasuk informasi cuaca ya. Bagaimana informasi cuaca dari tempat Anda bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 082138788786. Namun untuk mengetahui informasi perakiran cuaca selengkapnya pagi ini, kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Stasiun Eltari Kupang ya, dengan Ignatius Arko Hari Pradana. Info cuaca BMKG. Selamat pagi Arko. Halo, selamat pagi. Silakan Arko, bagaimana informasi perakiran cuaca sepanjang hari ini di Selasa 4 Juni 2024? Silakan. Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 ND. Disampaikan dengan hormat informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur berlaku Selasa tanggal 4 Juni 2024. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah ND dan Sika. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan juga cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Belu, TTU, TTS, Manggarai Timur, ND, Sika, Alor, dan Malaka. Sedangkan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Manggarai. Untuk malam hari, cuacanya juga diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Alor. Sedangkan untuk dini hari, cuacanya sebagian besar diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur, secara garis besar diperkirakan berada di kisaran 19 derajat hingga 34 derajat Celcius. Khusus untuk daerah Manggarai, Ngada, dan wilayah dataran tinggi lainnya, suhu udara berkisar antara 17 hingga 26 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 50 hingga 90%. Arah angin di daerah Nusa Tenggara Timur bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 30 hingga 50 km per jam. Dengan adanya beberapa peringatan dini, yang pertama, waspada potensi hujan sedang
yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Manggarai. Kedua, waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Serta yang ketiga, waspada potensi kebakaran hutan atau lahan di wilayah NTT. Demikian informasi cuaca yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih informasinya Arko, selamat bertugas kembali, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Fenomena awan topi atau yang disebut juga awan lentikular kerap kali ditemukan di puncak-puncak gunung Indonesia. Bentuk keseluruhan awan terlihat seperti lensa sehingga disebut lentikularis atau awan lentikular. Awan lentikular ini sering muncul di musim dingin, tetapi terkadang bisa juga dilihat di waktu lain dalam setahun. Ketika udara lembab yang stabil bertiup di atas puncak gunung, ia dapat membentuk sekelompok gelombang besar di sisi arah angin. Udara akan naik dan mendingin. Proses ini disebut pendinginan ekspansif. Jika suhu cukup rendah, maka uap air di udara akan mengembun. Hal ini akan membentuk awan unik yang kita kenal sebagai awan lentikular atau awan topi. Bila dipandang mata, awan topi ini sangat indah dan menakjubkan. Namun, di balik keindahannya, awan topi dapat berbahaya terutama bagi dunia penerbangan. Info cuaca maritim. Dan mendengar, kami juga akan update informasi cuaca maritim. Pagi ini akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Ternau NTT, Arya Daleksa Fadli. Selamat pagi, Arya. Halo, selamat pagi. Ya, Arya silakan, bagaimana informasi perakiraan cuaca maritim yang berlaku sepanjang hari ini di Selasa 4 Juni 2024? Silakan disampaikan, Arya. Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI ini dimanapun Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Arya Daleksa Fadli, saya akan memberikan informasi terkait perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku tanggal hari ini 4 Juni 2024 pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam waktu Indonesia bagian tengah. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Sapi bagian selatan, Laut Sawu, Samudra Hindia Selatan Sumba Sabu, Selat Alor Pantar, Selat Ombai, perairan Kupang Rote dan Samudra Hindia Selatan Kupang Rote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Sedangkan gelombang dengan tinggi 2,5 hingga 3 meter diprediksi akan terjadi di wilayah Selat Sumba bagian barat yang berisiko tinggi terhadap kapal feri. Umumnya, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan serta terdapat potensi hujan ringan di wilayah Laut Sawu bagian utara dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 46 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang, dan jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang ataupun gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi, selamat bertugas kembali, Arya. Selamat pagi. Pejamkan tanganmu, itu yang ku harap ada padaku, agar diriku bisa melumpuhkan tingkah liar.